Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah oleh karena pada subuh hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan langkah. Jamaah subuh dan teman-teman dari komunitas Pejuang Subuh yang kami banggakan, pada hari ini atau bulan ini masih dalam keadaan peringatan hari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi beberapa tema yang telah kita angkat adalah kisah tentang Rasulullah. Sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat merindukan Rasulullah, dan begitu pun juga Rasulullah sangat merindukan sahabatnya. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Suatu ketika di saat Rasulullah SAW telah wafat, Bilal bin Rabah pun tidak sanggup lagi untuk memandangkan azan, dan dia pun meminta izin kepada Sayyidina Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, saya tidak sanggup lagi untuk memandangkan azan, wahai Khalifah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun berkata, tidak bisa wahai Bilal, tidak bisa, saya menurunkan orang yang telah ditinggikan oleh Rasulullah. Dan Bilal pun kembali berkata, izinkan aku wahai Khalifah, aku sudah tidak sanggup lagi untuk memandangkan azan. Dan Abu Bakar pun kembali bertanya, apa alasanmu wahai Bilal? Kemudian Bilal bin Rabah melemparkan pandangannya ke arah menara, kemudian ke arah makam Rasulullah SAW, dan kembali ke arah menara lagi. Dan Bilal bin Rabah pun berkata kepada Abu Bakar, setiap hari di saat waktu sholat tiba, saya datang ke rumah Rasulullah dan berucap, mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, waktu sholat. Atau Rasulullah sebaliknya datang ke rumahku dan berucap, wahai Bilal, waktu sholat. Dan kami pun berdua bersama-sama datang menuju ke masjid. Dan saya, kata Bilal, naik ke atas menara. Sebelum saya memandangkan azan, saya terlebih dulu melihat wajah Rasulullah. Dan saya melakukannya 5 kali sehari. Wahai Khalifah, saat ini aku sudah tidak sanggup lagi untuk memandangkan azan, wahai Khalifah, di saat Rasulullah sudah tidak ada lagi di sisiku. Kemudian Bilal bin Rabah pun mulai meneteskan air matanya, dan sudah tidak bisa lagi membendung air matanya. Dan Khalifah Abu Bakar pun meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak memandangkan azan lagi.
Singkat cerita, akhirnya Bilal bin Rabah pun pergi ke Syam. Berbulan-bulan lamanya Bilal bin Rabah di Syam. Dan tibalah suatu malam Bilal bin Rabah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Rasulullah berucap kepada Bilal, betapa gersangnya hatimu wahai Bilal, betapa keringnya hatimu wahai Bilal, betapa matinya hatimu wahai Bilal. Kamu tidak pernah lagi mengunjungiku, kamu tidak pernah lagi bertemu denganku wahai Bilal. Apakah tidak ada rasa rindu di hatimu berjumpa denganku wahai Bilal? Dan Bilal pun terbangun dalam tidurnya dan menangis sejadi-jadinya. Bilal bin Rabah pun menangis sekeras-kerasnya dan didengarkan oleh para saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya pun berkata, kenapa kamu Bilal? Apa yang terjadi denganmu wahai Bilal? Dan Bilal pun berkata, aku takut wahai saudara-saudaraku. Aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpiku, dan Rasulullah mengatakan, betapa keringnya hatiku, betapa matinya hatiku. Saya tidak pernah berjumpa lagi dengan Rasulullah. Dan akhirnya saudara-saudara Bilal berkata, sudah saatnya engkau berziarah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Bilal bin Rabah pun mengambil untanya dan memacu untanya menuju kota Madinah. Sepanjang jalan beliau meneteskan air matanya, menembus pagi, menembus siang, menembus panas dan menembus dingin, merasa dirinya rindu sekali bertemu dengan Rasulullah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya mendekati kota Madinah, Bilal bin Rabah pun melihat bukit-bukit di mana di setiap sudut kota Madinah ada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap tempat-tempat yang ada di kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Dan kembali Bilal bin Rabah pun meneteskan air mata. Air mata ini tidak bisa lagi terbendung dengan rindunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tibalah Bilal bin Rabah di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersimpu, bersuara lirih, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Begitu kata Bilal. Ada seorang yang menepuk pundak daripada Bilal bin Rabah dan mengatakan, kamu telah kembali wahai Bilal. Siapa dia? Khalifah Abu Bakar. Kemudian Bilal bin Rabah pun kembali menangis dan memeluk sangat erat ini Abu Bakar dan berkata, wahai Khalifah, aku takut wahai Abu Bakar. Rasulullah telah datang dalam mimpiku dan mengatakan betapa keringnya ini hatiku, betapa matinya ini hatiku. Aku sudah lama tidak berjumpa dengan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalifah Abu Bakar pun mengatakan, azanlah, kumandangkanlah azan wahai Bilal. Kemudian Bilal bin Rabah pun mengatakan, aku tidak bisa, aku sudah tidak sanggup lagi mengumandangkan azan wahai Khalifah. Dan ada dua orang anak mendekati Bilal bin Rabah. Beliau adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan berucap, wahai kakek Bilal, kami adalah cucu Rasulullah. Kumandangkanlah azan lagi wahai kakek Bilal, kami
mencium aroma wangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat wajah Hasan yang begitu mirip dengan baginda Rasulullah, melihat kaki daripada Husain yang begitu mirip dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya Rasulullah, baginda, dan pada akhirnya Bilal bin Rabah pun berkata, baiklah, aku akan coba untuk mengumandangkan azan. Singkat cerita hadirin, tibalah saatnya di waktu subuh. Orang-orang pada berdatangan di dalam masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Orang yang berkulit hitam ini kemudian memecah barisan, dan seluruh jamaah yang berada di dalam masjid bergemuruh meneteskan air matanya melihat Bilal berjalan tanpa ditemani oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangisan pun kembali bergemuruh di dalam masjid tersebut, dan Bilal bin Rabah pun naik ke atas menara dan mencoba melihat ke bawah, karena kebiasaannya sebelum beliau mengumandangkan azan, beliau dulu melihat, Bilal pun melihat dulu wajah Rasulullah. Mulailah Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali suara gemuruh tangisan di dalam masjid, menangis mengingat daripada sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bilal pun kembali melanjutkan, Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ibu-ibu pun mendengar suara ini dan berbondong-bondong menuju masjid. Apakah Rasulullah bangkit lagi? Apakah Rasulullah kembali lagi? Dan orang-orang pun berkata, tidak. Rasulullah tidak bangkit. Rasulullah tidak hidup lagi. Tetapi Rasulullah telah wafat. Tangisan kembali bergemuruh di dalam masjid, mengingatkan suara Bilal dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Bilal pun kembali melanjutkan azan. Asyhadu anna Muhammad. Bilal bin Rabah pun jatuh pingsan, tidak sanggup lagi untuk mengucapkan kata Muhammad, tidak sanggup lagi untuk melanjutkan azan. Dan ketika sadar dari pingsan, Bilal bin Rabah pun mengatakan, aku sudah tidak sanggup lagi lanjutkan azan, tidak sanggup lagi untuk mengucapkan kata Muhammad. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kisah ini memberikan pelajaran kita sangat besar. Betapa rindunya sahabat Rasulullah dengan baginda Nabiullah. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah SAW mengatakan di hadapan para sahabat, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat berkata, kamilah saudara-saudaramu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalian adalah sahabat. Tetapi aku rindu dengan saudara-saudaraku yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat wajahku, tetapi beriman kepadaku. Beliau mengikuti sunnahku, beliau mengikuti perbuatanku. Siapa dia? Kita lah yang dirindukan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW. Kitalah semua yang ditunggu di telaganya Rasul.
Begitu rindunya baginda Rasulullah SAW kepada kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah lisan ini mengucapkan sholawat? Sudahkah kita mengikuti perbuatan daripada baginda Rasulullah SAW? Semoga kisah ini di kelahiran baginda Rasulullah mengingatkan kita kembali untuk kita lebih cinta kepada Rasulullah, terus berjuang untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Mari kami mengajak kepada saudara-saudaraku, teman-temanku di Pejuang Sulu, mari terus berjuang. Sungguh adalah perjuangan yang sangat berat. Mari kita sama-sama ajak saudara-saudara kita untuk bergabung di komunitas ini sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat kita, menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, mengingat perjuangan Rasulullah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.